Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah melalui kementerian lembaga terkait berhasil melakukan mitigasi perubahan iklim. Mitigasi pemerintah terlihat dari jumlah kasus karhutla yang menurun sejak tahun 2017. Anomali iklim yang terjadi di seluruh dunia mendapat perhatian khusus pemerintah. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah melalui kementerian lembaga terkait melakukan berbagai mitigasi perubahan iklim, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan pada 2017 terjadi di 2,6 juta hektar lahan. Angka tersebut menurun menjadi 205.000 hektar pada tahun 2022. Di Indonesia sendiri, karhutla menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah pada tahun 2015 mengajak negara-negara lain menyepakati Paris Agreement. Paris Agreement atau Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Perjanjian ini diadopsi 196 negara termasuk Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB pada 12 Desember 2015. Namun berlaku pada 4 November 2016. Tidak hanya itu, komitmen pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca diwujudkan dalam mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian LHK menawarkan banyak solusi yang terbukti mampu menurunkan kasus kebakaran hutan dan lahan pada lahan mineral dan gambut. Kementerian LHK juga melakukan analisa iklim dan cuaca, modifikasi cuaca, patroli hutan, pencegahan, dan pemadaman. Upaya memperkuat Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yakni Manggala Agni, juga terus dilakukan untuk mengelola risiko, pencegahan, dan tentunya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya, angka luas kebakaran hutan dan lahan mampu diturunkan secara drastis dari sekitar 2,6 juta hektar di tahun 2015 menjadi sekitar 205.000 hektar di tahun 2022. Pemirsa, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan menilai kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menurunkan angka kemiskinan hingga 9,03%. Berbagai program kebijakan ekonomi digulirkan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp361 triliun selama 10 tahun terakhir. Dalam 1 dekade terakhir, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah berhasil mencatat sejumlah pencapaian penting. Salah satunya dalam menurunkan angka kemiskinan hingga 9% dan kemiskinan ekstrim turun menjadi 0,83% melalui berbagai kebijakan ekonomi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 dengan tema 1 dekade membangun Indonesia maju mengatakan, pada tahun 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11%, tetapi pada tahun 2024, angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9%. Bahkan kemiskinan ekstrim yang pada awalnya berada di angka 6% telah turun menjadi 0,83%. Di balik capaian itu, berbagai kebijakan ekonomi dilaksanakan pemerintah selama 1 dekade terakhir melalui 3 pilar utama, yakni menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan ketiga, peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi. Mungkin nanti akselerasinya yang bisa kita kejar untuk kemudian terus kita tekan gitu ya. Sehingga tadi growth tinggi, inflasi rendah dan stabil, kemudian angka kemiskinan terus turun, begitu pula angka pengangguran dan ketimpangan dengan berbagai strategi yang kita dorong. Di kesempatan sebelumnya, dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan, upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai program bantuan yang dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat, yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp361 triliun selama 10 tahun terakhir. Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari
92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. Dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai program pembangunan nasional Bumi Cendrawasih terbukti berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2023, pemirsa, indeks pembangunan manusia mencapai 73,55%. Pemerintah terus mendorong berbagai program pembangunan di Bumi Cendrawasih yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pengembangan manusia sebagai kunci keberlanjutan kemajuan. Dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai program pembangunan nasional di Bumi Cendrawasih terbukti berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia. Tenaga ahli utama KSP Theo Litai mengatakan, indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua meningkat secara cepat pada semua dimensi, baik pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun pada standar hidup yang layak dari masyarakat yang terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia mencapai 73,55%. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada 2022 sebesar 72,91%. Peningkatan ini terjadi berkat kerja keras pemerintahan Jokowi dengan melakukan percepatan pemerataan pembangunan hingga di seluruh pelosok negeri. Provinsi-provinsi Papua itu mengalami kemajuan indeks pembangunan manusianya itu dari tingkat rendah sebelumnya menjadi tingkat menengah, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat, dan mereka merupakan wilayah dengan kecepatan peningkatan IPM tercepat di Indonesia. Pemirsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memasuki masa akhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Selama masa pemerintahannya, Presiden Jokowi banyak membangun infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sejak tahun 2014 hingga 2024, pemerintah telah membangun 2.000 km jalan tol dan 6.000 km jalan nasional baru. Nilai tersebut masih akan bertambah seiring pembangunan yang masih berlangsung hingga akhir 2024. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah memiliki sepanjang 2.050 km jalan tol dan 6.000 km jalan nasional baru hingga tahun 2023. Angka tersebut akan terus bertambah dikarenakan Presiden masih menargetkan sebanyak 650 km tambahan jalan tol hingga akhir tahun 2024. Pembangunan jalan tol mencakup proyek-proyek strategis seperti Tol Trans Jawa sepanjang 1.167 km yang telah memangkas waktu tempuh antara Merak dan Banyuwangi dan membuat distribusi barang lebih cepat dan efisien. Tol Trans Sumatera telah menghubungkan lebih dari 1.100 km dan berkontribusi memfasilitasi pengangkutan komoditas seperti sawit, karet, dan batu bara. Sementara itu di luar Jawa dan Sumatera juga telah dibangunnya Tol Kalimantan dan Sulawesi yang kini mempercepat akses antar provinsi dan memperkuat konektivitas di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Jalan nasional meliputi pembangunan di daerah perbatasan seperti Jalan Lintas Papua yang kini telah terhubung sepanjang lebih dari 3.000 km, memungkinkan mobilitas yang lebih baik di wilayah-wilayah terpencil. Dan Jalan Perbatasan Kalimantan yang membentang sepanjang 1.900 km. Sepanjang satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah berhasil memperkuat infrastruktur jalan tol dan jalan nasional sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Kemudian di bidang konektivitas, jalan nasional kita bertambah 6.000 km yang kondisinya bagus sekarang, yang artinya kita aspal dalam kondisi kemantapan yang baik ya, di atas 95%. Nah, 6.000 km itu terutama di Trans Papua, perbatasan Kalimantan, perbatasan NTT, kemudian di lintas selatan Jawa.
Itu jalan-jalan baru kita yang memang kita maksudkan untuk membangun konektivitas. Kemudian di jalan tol kita juga terus lakukan penambahan jalan tol baru dan jaringan jalan tol, baik itu di kota-kota metropolitan kita dan di sistem regional kita. Misalkan Trans Jawa itu berhasil terhubung ya, Trans Sumatera kita sudah bisa mulai, itu sudah sekitar 850 km jalan tolnya sudah fungsional sekarang. Pemirsa, guna mendukung para pelaku industri halal dan terwujudnya visi Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan pameran halal Indonesia dan penganugerahan Indonesia Halal Industry Award. Sebanyak 982 industri mengikuti seleksi penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards dan terdapat 22 kategori perlombaan. Industri halal di Indonesia semakin menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sektor unggulan halal value chain pada triwulan 1 2024 sebesar 1,94%. Angka ini didukung oleh pertumbuhan tinggi pada sektor makanan dan minuman halal serta modis fashion masing-masing sebesar 5,87% dan 3,81%. Meski menunjukkan kinerja yang positif, namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai angka ini masih rendah. Untuk itu, Kementerian Perindustrian terus berupaya dalam mendorong pengembangan industri halal di Indonesia serta optimalisasi penguasaan pasar halal, baik lokal maupun global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholder terkait dalam menjalankan program-program pengembangan dan pemberdayaan industri halal nasional. Salah satu harapan dan cita-cita dari Kemenperin yaitu bagaimana Indonesia bisa menyelenggarakan pameran produk halal terbesar di dunia. Ya. Berkolaborasi dengan Diandra Promosindo, Kemenperin hadir dalam pameran Halal Indonesia atau Halal Indo 2024. Halal Indo yang berlangsung pada 26 hingga 29 September 2024 di ISBSD Tangerang ini merupakan pameran industri halal berlevel internasional yang memamerkan produk-produk halal terbaik dari Indonesia. Pameran yang diikuti lebih dari 300 tenan dari sektor makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil hingga muslim fashion diharapkan dapat membuka peluang bisnis serta mendorong pertumbuhan industri halal Indonesia. Dalam rangkaian agenda Halal Indo 2024, Kemenperin juga menyelenggarakan penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards 2024. Ia merupakan penghargaan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, meliputi para pelaku usaha industri, pakar, kementerian, instansi pemerintahan non-kementerian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga jasa keuangan maupun pendidikan. Di tahun ini sebanyak 982 peserta mengikuti seleksi penganugerahan Indonesia Halal Industry Award dan terdapat 22 kategori perlombaan, mulai dari Best Halal Innovation, Best Halal Program Support, hingga Best Halal Supply Chain. Alhamdulillah tentunya kami dari PT Dexa Medica senang banget ya bisa jadi Best Halal Supply Chain di Kementerian Perindustrian IHIA 2024. Jadi ini adalah kepesertaan kami yang keempat tahun ini, jadi dari awal sampai akhir dan akhirnya ini bisa memperoleh kategori untuk Best Halal Supply Chain. Perasaannya tentunya senang banget, kemudian ini juga menjadi pemicu kami untuk terus menjalankan sistem jaminan produk halal secara konsisten. Nah, sebagai pemenang dari Best Halal Supply Chain tentunya kami dari memperkenalkan yang namanya end-to-end kompetensi dari tahap awal, mulai dari riset, kemudian penyediaan bahan baku, sampai dengan fasilitas distribusi, itu seluruhnya sudah tersertifikasi halal. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.